Innal hamdalillah Agak jarang aja lah kawan. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, cukup udah. Jangan apa-apa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Imran innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa balagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi alamin. Bapak Imam, Bapak alim ulama semuanya, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya pada pagi hari ini Allah telah memberikan kekuatan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit kita mudzakarah tentang pentingnya ilmu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelumnya yang sudah ada ijazah sunahnya kalau sudah diizinkan dimakan. Silakan. Bapak Ibu sudah ada makanan minuman, sunahnya dimakan. Bukan makanan yang menunggu kita, tapi kita yang dimakan. Sudah ada, silakan. Sunahnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kebahagiaan kejayaan kita di dunia yang sementara dan di akhirat selama-lamanya. Maka karena kita ini mentaati perintah Allah dan menunjukkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, tinggal di kota maupun tinggal di desa, orang pelajar maupun orang yang juga belajar, yang tidak terpelajar maksud saya, selagi dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sunnah baginda Rasulullah SAW, menjaga anak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kejayaan di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Jadi ini maha adilnya Allah maksudnya. Maha adilnya Allah, kebahagiaan ada dalam mengamalkan agama, mengamalkan Islam. Kalau seandainya Allah takkan kebahagiaan di dalam harta benda, maka hanya orang kaya saja yang akan berbahagia. Kalau seandainya Allah takkan kebahagiaan dalam pangkat derajat, maka orang yang punya pangkat derajat saja yang akan berbahagia. Akan tetapi Allah SWT takkan kebahagiaan manakala seseorang mengamalkan agama. Orang kaya mengamalkan agama, dia akan sukses. Orang miskin mengamalkan agama, dia akan sukses. Orang mana? Orang desa mengamalkan agama, mengamalkan agama dalam arti mentaati Allah, mengamalkan Islam selesai. Walaupun orang desa, orang kota, anak kecil, maksudnya dewasa, remaja, laki perempuan, kalau mentaati Allah SWT yang mengamalkan Islam, maka dia ada jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sementara di akhirat selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi kejayaan hanya dalam mentaati perintah Allah SWT dan menunjukkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lain. Kalaupun seandainya Allah tak akan kebahagiaan dalam harta benda, mestinya Qarun yang paling berbahagia. Tapi apa gelar Qarun? Gelarnya LA, laknatullah alaih. Allah melaknat Qarun, padahal Qarun kaya, tapi karena tidak mengamalkan agama, maka dia celaka sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian,
Korun itu dilaknat bukan sampai waktu itu saja. Sekarang masih dilaknat. Kisahnya Nabi-nya ketika suatu saat beliau ini mendengar dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi-nya, siapapun orang yang berzina di antaranya, maka harus dihukum. Maka suatu saat Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada kaum, menyampaikan tentang agama ini. Di antara isinya itu tadi, barang siapa yang berzina maka harus dihukum. Hukumannya kalau di syariat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah menikah maka dia dikubur, dinampakkan kepalanya saja, kemudian dihantam dengan batu sampai mati. Nah maka dengan itu dosanya berzina selesai. Kalau yang belum berkeluarga maka dicambuk 100 kali, kemudian diasinkan. Bapak bisa lihat, bahkan di zaman Nabi Musa AS, Korun mendengar ada orang Nabi Musa AS tadi, maka dia masukkan dalam pikirannya rupanya. Nah suatu saat, kurang lebihnya, Musa, saya siap sampai siap menyampaikan agama ini kepada semua khalayak ramai masyarakat ini. Oh siap, kalau gitu nanti saya kumpulkan orang-orang. Nanti bagi apa dikumpulkan orang-orang di istana kerajaan siapa? Istananya rumahnya si Korun dan Atuan. Saat dikumpulkan di sana, maka ternyata apa yang sebelum Nabi Musa berdakwah, dia dakwah duluan. Maka Korun dan Atuan berdakwah duluan. Menanya pada, jadi seperti di stadion itu, maka si Korun mengatakan, Musa, kamu pernah mengatakan orang yang berzina itu harus dihukum. Iya betul. Apa kata Korun? Kamu telah berzina. Ternyata sudah siapkan seorang pelacur untuk dibayar dengan harga mahal untuk mengaku pernah berzina dengan Nabi Musa AS. Nanti bagian maka saya itu kaget. Kamu telah berzina. Maka Nabi Musa itu kaget. Saya itu berzina. Apa buktinya? Ini buktinya. Datang soal wanita pasal. Maka keluar ditanya oleh ini. Boleh saya menanya dulu pada wanita ini? Kata Nabi Musa SAW. Silakan. Maka Nabi Musa tanya pada wanita tadi, hai wanita, kamu adalah bersumpah dengan nama Allah. Apakah saya pernah berzina dengan kamu? Apa kata wanita? Tidak pernah. Karena rupanya pelacur tadi punya iman. Dia mengatakan tidak pernah. Jadi yang dijagokan olehnya Korun Atulah ternyata tidak seperti yang direncanakan oleh Korun Atulah. Tapi maka setelah itu Nabi Musa langsung saking malu menahan tuduhan itu, beliau langsung sujud. Ya Allah, laknat Korun ya Allah. Tapi bagaimana kalau langsung tenggelam kakinya sampai ke mata kaki. Maka siapa? Korun Atulah minta pertolongan. Tolong saya Nabi Musa, ya Allah tenggelamkan Korun ya Allah. Langsung tenggelam sampai ke lututnya. Kemudian siapa? Korun minta tolong lagi pada Nabi Musa. Hai Musa, tolong saya Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah tenggelamkan Korun ya Allah. Tenggelam sampai ke pusatnya. Minta tolong untuk sampai ke tenggelam habis semuanya. Sampai termasuk harta kudanya dan pengikut-pengikutnya yang setia pada Korun Atulah. Hati bagian. Jadi ulama sampaikan Korun Atulah ini belum mati sampai hari kiamat. Disiksa sampai hari kiamat. Asbab doanya sama? Doa Nabi Musa AS. Hati bagian. Di situ dapat ada satu penjelasan yang saya sampaikan. Kemudian setelah selesai maka kan Nabi Musa bisa bicara langsung dengan Allah SWT. Maka Allah sampaikan sabda menyapa pada Nabi Musa. Baik Musa, kamu tahu kenapa Korun tidak saya tolong? Saya ditahu ya wahai Allah. Karena Korun minta tolong pada kamu. Kamu gak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanya saya. Seandainya Korun tidak tolong pada saya tolong. Apa yang kita tahu tadi? Ternyata yang diminta adalah Nabi Musa. Hati ya, ini pelajaran buat kita. Kalau kita ada sesuatu kita minta tolong kepada Allah SWT. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Itu
menyambung silaturahmi, mulai iman kita kuatkan senantiasa. Ada apapun masalah kita laporan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Cara pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Tadi bahagia, maka termasuk salat adalah ini bukan beban. Nah, kalau kita ingin dunia akhirat bahagia dengan kita menjaga salat. Dikatakan kata Nabi, ada satu hadis, idza hasabu amrun fazia ila salat. Apabila Rasulullah menemui suatu kesulitan, maka beliau segera menyelesaikan atau mengerjakan sholat. Hadir bahagia, maka pelajaran buat kita, sholat adalah termasuk alat untuk kita ini minta tolong kepada Allah SWT. Apapun masalahnya, sesungguhnya bisa selesai dengan sholat. Kalau dengan sholat belum selesai masalahnya, berarti sholat kita masih bermasalah. Semoga kita semuanya diberikan pemahaman yang saya sampaikan, dan sedikit ini semoga semuanya diberikan kekuatan iman, senantiasa berikan kekuatan untuk mentaati Allah SWT, menjalankan Allah SWT dan bukan sunnah Allah SWT. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekaligus doa, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahiman masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyul qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil huquqil wajibati alaina wa limashayikhina wa asatidatina wa ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa hdina wa dinasa waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wa hdina wa dinasa waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم تزوج أمة سيدنا محمد، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. ببركة الفاتحة.